Utuslah salah seorang sahabatmu yang kamu ridai guna menyertai kami dan yang akan memutuskan perselisihan di antara kami mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekayaan kami. Kami rela dihukum oleh dia. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan, maka Rasulullah bersabda, suruhlah Asy'ah menemuiku. Saya akan mengirimkan untuk kalian orang yang kuat lagi jujur. Umar bin Khattab berkata, saya sebenarnya tidak suka kekuasaan, tetapi pada saat itu saya sedang menyukai Asy'ah, sehingga saya berharap dapat menyertainya. Maka saya pergi bergegas untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, Nabi memberi salam dan berpaling ke kanan dan ke kiri. Saya pun melongokkan kepala ke depan supaya dapat dilihat oleh beliau. Namun pandangan beliau tidak tertuju pula kepadaku, hingga akhirnya beliau melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau memanggilnya seraya berkata, pergilah bersama Nasrani Najran, dan putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan dengan hak. Umar pun berkata, maka Abu Ubaidah pun pergi bersama Asy'ah. Perutusan mereka itu terjadi pada tahun 9 Hijrah, karena Az-Zuhri berpendapat bahwa penduduk Najran merupakan orang yang pertama membayar jizyah kepada Rasulullah. Dan ayat mengenai jizyah ini diturunkan setelah penaklukan Mekah. Ayat jizyah ialah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sebelum mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jabir menafsirkan, diri kami dan diri kamu, adalah Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, anak-anak kami, yakni Hasan dan Husain, istri-istri kami, yakni Fatimah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini benar-benar kisah yang hak, yakni apa yang telah kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Ihwal Isa merupakan kebenaran yang tidak dapat diingkari dan disalahi lagi. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni barang siapa yang berpaling dari kebenaran untuk menuju kebatilan, maka dia merupakan pembuat kerusakan dan Allah Maha mengetahui terhadapnya, akan membalasnya dengan balasan yang paling buruk, dan Dia Maha Kuasa yang tidak ada satu perkara pun yang luput dari kekuasaannya. Maha suci Allah dengan segala pujinya, kami berlindung kepadanya saat datang azabnya. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah, berpegang, kepada suatu kalimat, ketetapan, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat 64. Kitab ini mencakup ahli kitab dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat. Kata kalimah digunakan sebagai kalimat sempurna, sebagaimana dikatakan sesudahnya. Kemudian kalimat itu dijelaskan dengan firman, yang sama antara kami dan kamu, yakni yang adil, seimbang, dan sama antara kami dengan kamu dalam kalimat itu. Kemudian kalimat itu ditafsirkan oleh firman Allah, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Baik berupa berhala, salib, patung, tagut, api, atau apapun, namun kita menghususkan penghambaan kepada Allah yang esa dan tiada sekutu baginya. Inilah perkara yang diserukan oleh semua Rasul. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat, untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Kemudian Allah berfirman, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ibnu Juraij berkata, yakni sebagian kita menaati sebagian yang lain dalam bermaksiat kepada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri.
Maksudnya, jika kalian berpaling dari pembagian yang adil dan seruan ini, maka saksikanlah bahwa kamu akan terus-menerus berada dalam agama Islam yang telah disyariatkan Allah bagi kamu. Saya telah menceritakan dalam syarah Bukhari dalam periwayatannya dari jalan Az-Zuhri dengan sanad yang sampai kepada Abu Sufyan, dalam kisah bertemunya Sufyan dengan Kaisar. Kaisar menanyai Sufyan ihwal keturunan, sifat, dan penampilan Rasulullah serta apa yang diserukannya. Maka Sufyan menceritakan keseluruhannya secara jelas, padahal pada saat itu Abu Sufyan seorang yang musyrik. Dia belum masuk Islam. Hal itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum penaklukan Mekah, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Tujuan kisah itu ialah Bukhari ingin meriwayatkan demikian, kemudian disampaikanlah surat dari Rasulullah lalu Kaisar membacanya, yang isinya, Bismillahirrohmanirrohim. Dari Muhammad Rasulullah untuk Heraklius pembesar Romawi. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma badu. Masuk Islamlah maka Anda akan selamat. Masuk Islamlah niscaya Allah memberimu pahala 2 kali. Jika kamu berpaling maka kamu akan memikul dosa kaum Arisin. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yaitu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ibnu Ishaq dan yang lainnya mengatakan bahwa awal surat Ali Imran sampai 80 ayat yang pertama diturunkan berkaitan dengan utusan Najran. Az-Zuhri mengatakan, mereka adalah orang yang pertama kali menyerahkan jizyah. Tidak diragukan lagi bahwa ayat jizyah diturunkan setelah penaklukan Mekah. Lalu, apa hubungannya antara penyatuan ayat 64 ke dalam keseluruhan isi surat untuk Heraklius, serta kaitannya dengan pendapat Ibnu Ishaq dan Az-Zuhri? Jawabannya dapat diberikan dari berbagai aspek. 1. Kemungkinan itu diturunkan 2 kali, sebelum Hudaybiyah dan setelah penaklukan Mekah. 2. Permulaan surat Ali Imran hingga surat ini diturunkan berkaitan dengan utusan Najran. Jadi, ayat ini diturunkan sebelum peristiwa itu. 3. Datangnya utusan Najran kemungkinan terjadi sebelum Hudaybiyah dan memilih perdamaian daripada bermubahalah, tanpa membayar jizyah. 4. Kemungkinan bahwa tatkala Rasulullah menyuruh menulis ayat ini dalam suratnya kepada Heraklius, ayat itu belum diturunkan. Kemudian ayat 64 ini diturunkan bertepatan dengan pendiktean surat Nabi. Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Ayat 65. Beginilah kamu ini, sewajarnya, bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka mengapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 66. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan, pula, seorang Nasrani, namun dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri, kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat 67. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ayat 68. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mengingkari kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka saling bantah mengenai Ibrahim Khalilullah. Masing-masing golongan mengklaim bahwa Ibrahim itu segolongan dengan mereka. Muhammad bin Ishaq bin Yasar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, kaum Nasrani Najran dan para pendeta Yahudi berkumpul dekat Rasulullah, mereka berselisih di dekat beliau. Para pendeta berkata, Ibrahim itu tiada lain kecuali seorang yang beragama Yahudi.
Kaum Nasrani mengatakan, Ibrahim itu tidak lain kecuali seorang yang beragama Nasrani. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah mengenai Ibrahim?" Yakni, wahai kaum Yahudi, bagaimana mungkin kamu mengklaim bahwa Ibrahim itu orang yang beragama Yahudi, dan wahai kaum Nasrani, bagaimana mungkin kamu mengklaim bahwa Ibrahim sebagai orang yang beragama Nasrani? Padahal Ibrahim itu dilahirkan jauh sebelum keberadaan agama Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, Allah berfirman, apakah kamu tidak berpikir? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, beginilah kamu ini, sewajarnya, bantah-membantah mengenai hal yang kamu ketahui, maka mengapa kamu bantah-membantah tentang perkara yang tidak kamu ketahui? Jadi, kedua belah pihak berdebat mengenai Ibrahim tanpa ilmu pengetahuan. Jika kedua kelompok itu berdebat mengenai perkara agama keduanya yang diketahuinya, niscaya hal itu lebih baik. Oleh karena itu, Allah mengingkari perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani itu. Allah menyuruh mereka mengembalikan pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Dia berfirman, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian Allah berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, namun dia adalah seorang yang lurus dan berserah diri, maksudnya condong kepada keimanan dan berpaling dari kemusyrikan, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, serta orang-orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yakni, manusia yang paling berhak mengklaim Ibrahim ialah orang-orang yang mengikuti agamanya pada masanya, mengikuti Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, dan para sahabatnya yang beriman serta para pengikut mereka yang lahir sesudahnya. Said bin Mansur meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, setiap nabi memiliki pelindung dari kalangan nabi. Sesungguhnya pelindungku dari kalangan mereka ialah kekasih Tuhanku Azza wa Jalla, Tuhan yang mulia dan maha besar, Ibrahim. Kemudian beliau membaca ayat, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Allah adalah pelindung orang-orang mukmin, maksudnya pelindung seluruh orang yang beriman kepada para nabi dan rasul-Nya. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Ayat 69. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui? Ayat 70. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur-adukan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? Ayat 71. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah, seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran. Ayat 72. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat 73. Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat 74. Allah Ta'ala memberitahukan kedengkian kaum Yahudi kepada kaum mukmin dan niat mereka untuk menyesatkan kaum mukmin. Mereka tidak menyadari bahwa mereka diperdaya oleh diri mereka sendiri, bahwa bencana perbuatan mereka itu akan berpulang kepada diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.
Kemudian Allah mengingkari mereka. Dia berfirman, "Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mempersaksikannya?" Maksudnya, kamu mengetahui kebenaran ayat itu. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya? Yakni, menyembunyikan kebenaran yang terdapat dalam kitabmu berupa sifat Muhammad, sedang kamu mengetahui dan melihatnya secara nyata. Segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah, seolah-olah kamu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya." Ini merupakan tipu daya yang dilancarkan terhadap manusia yang lemah untuk mengelirukan mereka. Mereka bersepakat untuk menampakkan keimanan mereka pada permulaan siang dan melakukan sholat subuh bersama kaum muslim. Jika sore hari tiba maka mereka kembali kepada agamanya sendiri. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan image kepada manusia awam bahwa kembalinya mereka kepada agama Yahudi dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada kaum awam bahwa agama yang dianut oleh kaum muslim itu mengandung kekurangan dan kecacatan. Oleh karena itu, kaum Yahudi berkata, supaya mereka kembali. Firman Allah, "Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu." Yahudi berkata kepada Yahudi lainnya, "Janganlah kamu percaya atau memperlihatkan kepada kaum muslim informasi yang ada di tanganmu mengenai cerita Rasulullah dan keharusan mengikutinya seperti termaktub dalam Taurat, nanti mereka akan menggunakannya untuk mendebatmu. Jadi, janganlah kamu memperlihatkannya kecuali kepada pemeluk agamamu. Katakanlah, sesungguhnya hidayah itu ialah hidayah Allah. Yakni, dialah yang menunjukkan hati kaum mukmin kepada kesempurnaan keimanan." Firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi hidayah seperti yang diberikan kepadamu atau mereka akan mengalahkan alasanmu di sisi Tuhanmu." Kaum Yahudi mengatakan demikian lantaran mereka mengkhawatirkan kaum muslim akan menyatakan bahwa dirinya bodoh atau menjadikan informasi itu sebagai alasan untuk mengalahkanmu di dunia dan akhirat. Jadi, janganlah kamu menunjukkannya kepada mereka. Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya." Yakni, karunia itu berada dalam pengaturan Allah. Dialah yang memberi maupun menolak. Dia menganugerahkan keimanan, pengetahuan, dan perlakuan yang sempurna kepada orang yang dikehendakinya. Dia menyesatkan orang yang dikehendakinya sehingga penglihatan dan mata hatinya menjadi buta, lantaran dia berpaling dari kebenaran. Kepunyaan Allah lah alasan dan hikmah yang baik. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmat-Nya kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Yakni, Allah memberikan karunia bagimu, wahai kaum mukmin, menunjukkanmu kepada syariat, peraturan agama yang paling sempurna, dan menjadikanmu sebagai pengikut Nabi yang paling mulia. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadamu 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan, tidak ada dosa atas kami terhadap orang-orang yang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui, ayat 75. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji, yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, ayat 76. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum Yahudi bahwa di antara mereka ada pengkhianat. Allah memperingatkan kaum mukmin agar jangan sampai tertipu oleh mereka, karena sesungguhnya di antara mereka, ada orang yang jika diamanati olehmu harta yang banyak, maka dikembalikannya kepadamu, dan jika diamanati perkara selain kekayaan, maka lebih diutamakan untuk dijalankan.
Dan di antara mereka ada orang yang jika diamanati olehmu 1 dinar, maka tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu terus-menerus menuntut kewajibannya. Dengan cara menagih paksa dalam mengambil hakmu. Jika perilakunya sudah demikian terhadap uang 1 dinar, maka dia akan lebih tidak melaksanakan amanat itu padamu. Di muka telah dibahas masalah pengertian kintar, adalah harta yang sangat banyak, Surat Ali Imran, ayat 14. Adapun masalah dinar, hal ini sudah dikenal. Adalah tepat untuk menyebutkan bersama ayat ini hadis yang diulas oleh Al-Bukhari, bukan hanya pada satu tempat dalam sahihnya, terutama dalam bab mengenai barang jaminan. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan di muka sudah dikemukakan, yaitu dalam surat Al-Baqarah dengan nomor hadis 442. Firman Allah Ta'ala, hal itu disebabkan mereka beranggapan, tidak ada dosa atas kami terhadap orang-orang yang ummi. Yakni, sesungguhnya yang mendorong mereka berbuat ingkar, yakni mengingkari hak orang lain, ialah anggapan mereka, dalam agama kami tidaklah berdosa memakan harta kaum ummi, yaitu bangsa Arab, karena Allah telah menghalalkannya bagi kami. Allah Ta'ala berfirman, mereka berdusta dengan mengatasnamakan Allah, padahal mereka mengetahui. Maksudnya, mereka telah merekayasa omongan itu dan mengada-adakan dusta dengan omongan sesat itu. Karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka memakan harta kecuali dengan cara yang dibenarkan. Sesungguhnya mereka adalah kaum pendusta. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Jubair, dia berkata, tatkala ahli kitab mengatakan, kami tidak berdosa memakan harta orang-orang ummi, maka Nabi bersabda, berdustalah musuh-musuh Allah itu. Tidak ada satu perkara pun yang pada zaman jahiliyah melainkan berada di bawah kedua kakiku ini kecuali amanat. Sesungguhnya amanat itu dapat mengantarkan baik kepada kebajikan maupun kedurhakaan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya bukanlah begitu, namun barang siapa yang memenuhi janjinya dan bertakwa. Tetapi, barang siapa di antara kamu, wahai ahli kitab, memenuhi janjinya, bertakwa sebagaimana telah kamu janjikan kepada Allah untuk mengimani Muhammad jika dia telah diutus, sebagaimana Allah pun telah mengambil janji dari para nabi dan umatnya untuk itu, memelihara diri dari perkara yang diharamkan Allah yang diikuti dengan menaatinya berikut menaati syariat, peraturan agamanya yang dibawa oleh Rasul terakhir dan junjungan Nabi, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak, pula, akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih, ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janji, untuk mengikuti Muhammad, menjelaskan sifatnya kepada manusia, dan menerangkan ihwalnya, menukarkan sumpahnya yang palsu dengan yang sedikit dan enteng berupa harta duniawi yang fana, itulah orang-orang yang tiada bagian untuk mereka di akhirat, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Mereka pun tidak akan dilihat pada hari kiamat, dengan rahmatnya dan mereka tidak akan diajak berbicara dengan ungkapan yang lembut, dan tidak akan disucikan dari berbagai dosa dan kotoran, justru mereka diperintahkan supaya masuk ke neraka, serta bagi mereka azab yang pedih. Banyak hadis yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Kami akan mengemukakan sebagiannya, sebagai 1. Syaihani meriwayatkan dari hadis Amasi, dari Syakik, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan sumpah palsu guna merampas harta seorang muslim, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya. Al-Asiyat berkata, demi Allah, harta itu milikku. Ada perjanjian pemilikan sebidang tanah antara aku dengan seorang Yahudi, namun dia mengingkari bagianku. Aku mengadukannya kepada Rasulullah,
dan beliau berkata kepadaku, apakah kamu punya bukti? Saya menjawab, tidak punya. Yahudi itu berkata, saya berani bersumpah. Maka saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika dia bersumpah, maka melayanglah harta saya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit. 2. Imam Ahmad meriwayatkan dari Adi bin Umairah Al-Kindi, dia berkata, seorang laki-laki dari Kindah yang bernama Umrul Qais bin Amir mengadukan seseorang dari Hadremut kepada Rasulullah mengenai masalah tanah. Rasulullah memutuskan perkara bagi orang Hadremut berdasarkan bukti-bukti dan memutuskan perkara bagi Umrul Qais berdasarkan sumpah. Orang Hadremut berkata, ya Rasulullah, engkau membolehkan dia menggunakan sumpah demi Tuhan Ka'bah, melayanglah sudah tanahku. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain, maka dia akan bertemu dengan Allah sedang Allah murka kepadanya. Raja berkata, kemudian Rasulullah membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit. Maka Ummul Qais berkata, wahai Rasulullah, apa imbalan bagi orang yang meninggalkan sumpah palsu? Beliau bersabda, surga. Umrul Qais berkata, saksikanlah, sesungguhnya aku akan meninggalkan sumpah itu dan memberikan seluruh tanah kepada orang Hadremut. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidah mereka dalam membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab, padahal bukan dari Alkitab dan mereka mengatakan, iya, yang dibaca itu dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui, ayat 78. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum Yahudi semoga laknat Allah atas mereka, bahwa sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang mengganti firman Allah dari berbagai posisinya dan mengganti firman tersebut serta menghilangkan maksud yang sebenarnya. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan image kepada kaum awam bahwa apa yang mereka lakukan itu terdapat dalam kitab Allah. Mereka mengaitkan kegiatan itu kepada Allah, padahal mereka berdusta kepadanya. Mereka mengetahui bahwa mereka berdusta dan mengada-ada dalam semua itu. Oleh karena itu, dia berfirman, mereka berkata dusta kepada Allah, sedang mereka mengetahui. Mujahid dan yang lainnya berkata, mereka memutar-mutar lidah mereka dalam membaca Alkitab, berarti mereka mengubahnya. Tidak diragukan lagi bahwa kitab yang ada di tangan mereka itu telah disusupi penggantian, penyimpangan, penambahan, dan pengurangan. Dan mereka mengatakan ia dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Namun dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, ayat 79. Dan, tidak wajar pula baginya, menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran setelah kamu Islam? Ayat 80. Firman Allah Ta'ala, tidaklah layak bagi seorang manusia yang telah diberikan oleh Allah Alkitab, hikmah, dan kenabian setelah kamu Islam. Maksudnya, tidaklah layak bagi seorang nabi dan seorang rasul untuk mengatakan kepada manusia, sembahlah aku di samping menyembah Allah. Jika perbuatan seperti itu tidak dilakukan oleh seorang nabi dan rasul, maka ia lebih tidak layak lagi dilakukan oleh manusia yang bukan nabi atau rasul. Hal itu karena sebagian ahli kitab menyembah ahli kitab yang lain, yakni menyembah pendeta dan uskupnya. Allah Ta'ala berfirman, mereka menjadikan para pendeta dan rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dalam Musnad dan riwayat Tirmidzi dikatakan, sesungguhnya Adi bin Hatim berkata, wahai Rasulullah,
mereka tidak menyembah para pendetanya? Nabi bersabda, memang bukan menyembah demikian, tetapi para pendeta itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal kepada manusia, lalu mereka mengikutinya. Itulah penyembahan mereka kepada pendetanya. Para rahib dan pendeta yang dungu serta tokoh-tokoh kesesatan termasuk ke dalam celaan ayat ini. Berbeda dengan para rasul dan para pengikut mereka dari kalangan ulama yang mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya mereka hanya memerintahkan apa yang telah diperintahkan Allah dan apa yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka, serta mereka melarang manusia dari perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Para rasul itu merupakan duta-duta yang terpercaya antara Allah dan makhluknya, lalu mereka menjalankan tugasnya dengan sempurna, mereka menasihati makhluk dan menyampaikan kebenaran. Firman Allah, namun dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Akan tetapi, seorang rasul akan berkata kepada manusia, jadilah kamu orang-orang Rabbani, yakni, ulama yang hilim, artinya yang berlemah lembut, dan ahli fikih yang ahli ibadah dan bertakwa. Sehubungan dengan firman Allah, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ad-Dahak berkata, yakni apa yang kalian kan pahamkan kepada manusia mengenai berbagai makna Alkitab dan kalian ajarkan kepada mereka hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangannya, bukan apa yang kalian hafalkan kata-katanya secara verbal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan tidak layak baginya menyuruhmu untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Maksudnya, seorang nabi tidak menyuruh kepada kekafiran dan menyembah sesuatu selain Allah. Sesungguhnya para nabi hanya menyuruh kepada keimanan, yaitu beribadah kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan aku. Surat Al-Anbiya, ayat 25. Allah berfirman, dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Surat Al-Anbiya, ayat 29. Dan, ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, dan aku menjadi saksi, pula, bersama kamu. Ayat 81. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat 82. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya, sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa. Janji itu ialah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada seseorang di antara mereka, baik berupa kitab maupun hikmah yang disampaikan kemanapun, kemudian sepeninggalnya datang pula Rasul yang lain, maka dia benar-benar akan beriman kepadanya dan menolongnya, serta tidak akan menolak ilmu dan kenabian yang terdapat dalam kitab itu, yakni pengetahuan mengenai keharusan mengikuti dan menolong nabi yang sesudahnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan benar-benar beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Menurut Ibnu Abbas, isyri berarti, janjiku. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, dan aku menjadi saksi,
pula bersama kamu. Barang siapa yang berpaling dari perjanjian ini, sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ali dan Ibnu Abbas berkata, tidaklah Allah mengutus salah seorang nabi, melainkan Dia mengambil perjanjian darinya. Jika Allah mengutus Muhammad, niscaya Dia akan beriman dan menolongnya. Taus, Hasan Basri, dan Qatadah berkata, Allah mengambil perjanjian dari para nabi bahwa mereka harus saling membenarkan. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas serta tidak menegaskannya, namun justru menguatkan dan menetapkannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Sabit, dia berkata, Umar pergi untuk menemui Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya disuruh oleh saudaraku yang beragama Yahudi dari suku Quraisyah. Dia menuliskan untuk ringkasan dari keseluruhan Taurat. Apakah saya boleh menyajikannya kepada Anda? Abdullah berkata, maka berubahlah air muka Rasulullah. Abdullah bin Sabit berkata, saya berkata kepada Umar, apakah engkau tidak melihat perubahan air muka Rasulullah? Maka Umar berkata, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Kemudian Umar berlalu meninggalkan Nabi. Nabi bersabda, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, seandainya Musa ada di antara kalian kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku niscaya sesatlah kalian. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku dan aku adalah salah seorang nabi yang menjadi bagianmu. Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu bertanya kepada ahli kitab mengenai apapun. Sesungguhnya mereka tidak akan menunjukimu, karena mereka telah sesat. Kamu akan membenarkan kebatilan atau mendustakan kebenaran. Demi Allah, sesungguhnya jika Musa hidup di tengah-tengah kamu, maka tidak sah baginya kecuali dia mengikutiku. Jadi, Rasulullah adalah imam yang agung, yang wajib ditaati, dan yang mendahului seluruh nabi. Dia merupakan imam solat di Baitul Maqdis bagi para nabi pada malam Isra, pemilik syafaatul uzma, dan makam terpuji. Semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepadanya. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ayat 83. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri. Ayat 84. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 85. Allah Ta'ala mengingkari orang yang mencari agama selain agama Allah yang berkaitan dengan agama itu. Dia menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya. Agama berarti penghambaan kepada Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya, zat yang kepadanyalah segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri. Yakni, manusia yang ada pada keduanya tunduk kepada Allah baik dengan suka maupun terpaksa. Allah Ta'ala berfirman, hanya kepada Allah lah bersujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Seorang muslim ialah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hati dan raganya, sedangkan orang kafir berserah diri kepada Allah secara terpaksa karena ia berada di bawah penaklukan, dominasi, dan otoritas Allah yang Maha Agung yang tiada dapat disalahi atau ditolak. Dalam tafsirnya, Waqi meriwayatkan dari Mujahid, hanya kepadanyalah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, berserah diri baik dengan patuh maupun terpaksa. Firman ini senada dengan firman Allah. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka,
siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Dikatakan, ketika Allah mengambil perjanjian, maka Ibnu Abbas mengatakan berkaitan dengan ayat, dan kepadanyalah mereka dikembalikan, yakni pada hari berbangkit, kemudian masing-masing dibalas sesuai dengan amalnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni kepada Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, berupa suhuf dan wahyu, dan anak-anaknya, yaitu keturunan Bani Israel yang menyebar luas dari putra-putra Israel, yakni Yakub, yang berjumlah 12 orang. Dan kepada apa yang diturunkan kepada Musa, Isa, yakni kepada Taurat dan Injil. Dan kepada para nabi lainnya dari Tuhan mereka. Pernyataan ini mencakup seluruh para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, justru kami beriman kepada semuanya, dan kami berserah diri kepadanya. Kaum mukmin dari umat Muhammad beriman kepada setiap nabi yang diutus dan kepada setiap kitab yang diturunkan. Tidak ada satupun dari semua itu yang mereka ingkari. Mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan kepada setiap nabi yang diutus Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis sahih, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sejalan dengan syariat, peraturan agama kami, maka amalannya tertolak. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, dan mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, Muhammad, benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak akan menunjukkan orang-orang yang zalim, ayat 86. Mereka itu, balasannya ialah bahwa laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula, laknat para malaikat, dan manusia seluruhnya, ayat 87. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azab dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh, ayat 88. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah kafir itu dan berbuat islah perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 89. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada seorang yang masuk Islam kemudian dia murtad, lalu menyatu dengan kemusyrikan. Akhirnya dia menyesal. Maka dia menyuruh kaumnya untuk menanyakan kepada Rasulullah, apakah dia berkesempatan untuk tobat. Maka diturunkanlah ayat, bagaimana Allah akan menunjukkan suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan mempersaksikan bahwa Rasul itu adalah hak serta telah datang pula kepada mereka penjelasan-penjelasan. Yakni setelah ditegakkan kepada mereka berbagai alasan dan dalil yang menunjukkan kebenaran perkara yang dibawa oleh Rasul dan dia telah menjelaskannya kepada mereka, kemudian mereka kembali kepada gelapnya kemusyrikan. Bagaimana mungkin mereka berhak mendapat hidayah setelah mereka bergelimang dengan kepapaan, kemiskinan? Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan menunjukkan kaum yang zalim. Kemudian Allah berfirman, mereka itu, balasannya ialah bahwa laknat Allah ditimpakan kepada mereka, laknat para malaikat, dan manusia seluruhnya. Artinya, Allah dan makhluknya melaknat mereka. Mereka kekal di dalamnya, yakni di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka pun tidak akan dilihat. Siksa mereka tidak akan dikendorkan sesaat pun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan berbuat islah. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan keluasan, kebaikan, kasih sayang, dan rahmat Allah terhadap makhluknya, bahwa orang yang bertobat kepadanya, akan diterima pula.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Ayat 90. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafiran, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ayat 91. Allah mengancam orang yang kafir setelah dia beriman kemudian tetap dalam kekafirannya hingga dia mati. Allah memberitahukan bahwa tobat mereka tidak akan diterima pada saat kematiannya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, tiada tobat bagi orang-orang yang melakukan berbagai keburukan sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, maka tidak akan diterima tobatnya. Mereka adalah orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang meninggalkan kebenaran untuk menuju kebatilan. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya ada suatu kaum yang masuk Islam, kemudian mereka murtad, kemudian masuk Islam lagi, lalu murtad lagi. Kemudian mereka mengirimkan utusan guna menceritakan ihwalnya kepada Rasulullah, maka diturunkanlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, kemudian mereka semakin bertambah kekafirannya, maka tidak akan diterima tobatnya. Sanad hadis ini bagus. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka emas sepenuh bumi jika dijadikan tebusan. Maksudnya, barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima kebaikan apapun darinya, walaupun dia suka menghormati tamu, menolong orang yang kesusahan, dan memberi makan. Semua itu tidak berguna baginya, walaupun dia telah menginfakkan emas sepenuh bumi yang dipandangnya sebagai perbuatan takarub, artinya mendekatkan diri kepada Allah, Dikatakan, Nabi. Ditanya ihwal Abdullah bin Jud'an yang suka menjamu tamu, menolong orang yang kesusahan, dan memberi makan, apakah hal itu bermanfaat baginya? Nabi bersabda, tidak. Sesungguhnya dia tidak pernah mengatakan pada suatu hari sepanjang hidupnya, Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada hari kiamat. Demikian pula tidak akan diterima jika dia memberikan tebusan dengan emas sepenuh bumi, sebagaimana Allah berfirman, tidak akan diterima darinya tebusan dan tidak berguna pula baginya suatu syafaat. Oleh karena itu, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi jika dijadikan tebusan. Hal itu berarti tidak ada satu perkara pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah, walaupun dia telah membelanjakan emas sepenuh bumi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, pada hari kiamat, seorang penghuni neraka ditanya, bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki suatu kekayaan di bumi, apakah kamu akan menjadikannya untuk tebusan? Nabi berkata, orang itu mengiyakannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hanya mengharapkan sesuatu yang lebih rendah dari itu, suatu janji yang telah kuambil darimu ketika kamu berada dalam tulang sulbi ayahmu, Adam, yaitu bahwa kamu tidak akan menyekutukan aku dengan apapun, lalu kamu membangkang, dan kamu syirik. Demikian pula riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka itu azab yang pedih dan mereka tidak memiliki penolong, yakni tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah dan tidak ada yang akan menyelamatkannya dari azabnya yang pedih. Juz 4. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat 92. Dalam Sahihain disebutkan bahwa, sesungguhnya Umar berkata, Ya Rasulullah,
saya belum pernah memiliki harta kekayaan yang lebih saya sukai daripada kebun yang ada di Khaybar. Apa saran engkau mengenai kebun itu? Maka beliau bersabda, tahanlah pokoknya, dan manfaatkan hasil buahnya. Menurut peringkas, hadis ini merupakan landasan hukum wakaf dalam berbagai kebaikan. Al-Bazzar meriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa, Abdullah berkata, telah disampaikan kepadaku ayat ini, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, maka saya teringat pada rezeki yang telah diberikan Allah kepadaku. Aku tidak menemukan kekayaan yang paling saya cintai kecuali budak perempuan Romawi. Maka saya berkata, budak itu akan saya merdekakan semata-mata karena Allah. Jika saya merindukannya yang telah saya berikan karena Allah, maka saya akan mengawininya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. 93. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ayat 94. Katakanlah, Maha benar Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat 95.